Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam Doa Pagi Online. Mari bersyukur atas berkat kemurahan-Nya. Naikkan pujian berkat kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau baik Tuhan, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua perkemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Makasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku.
teramat baik bagiku, Yesus. Terima kasih. Kami bersyukur akan karya-Mu dalam kehidupan kami. Kasih setia-Mu nyata atas setiap langkah hidup kami. Teguhkan rasa syukur kami melalui kebenaran firman-Mu, dan firman-Mu menuntun langkah hidup kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita masuk renungan kita Kejadian pasal 33 ayat 1 sampai dengan yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Yakub pun melayangkan pandangnya, lalu dilihatnya lah Esau datang dengan diiringi oleh 400 orang. Maka diserahkannyalah sebagian dari anak-anak itu kepada Lea, dan sebagian kepada Rahel, serta kepada kedua budak perempuan itu. Ia menempatkan budak-budak perempuan itu beserta anak-anak mereka di muka, Lea beserta anak-anaknya di belakang mereka, dan Rahel beserta Yusuf di belakang sekali. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka, dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali, hingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya, dan diciumnya dia. Lalu bertangis-tangislah mereka. Kemudian Esau melayangkan pandangnya, dilihatnya lah perempuan-perempuan dan anak-anak itu. Lalu ia bertanya, "Siapakah orang-orang yang beserta engkau itu?" Jawab Yakub, "Anak-anak yang telah dikaruniakan Allah kepada hamba-Mu ini." Sesudah itu mendekatlah budak-budak perempuan itu beserta anak-anaknya, lalu mereka sujud. Mendekat jugalah Lea beserta anak-anaknya, dan mereka pun sujud. Kemudian mendekatlah Yusuf beserta Rahel, dan mereka juga sujud. Berkatalah Esau, "Apakah maksudnya dengan seluruh pasukan yang telah bertemu dengan aku tadi?" Jawabnya, "Untuk mendapat kasih tuanku." Tetapi kata Esau, "Aku mempunyai banyak adikku. Peganglah apa yang ada padamu." Tetapi kata Yakub, "Janganlah kiranya demikian. Jikalau aku telah mendapat kasih-Mu, terimalah persembahanku ini dari tanganku. Karena memang melihat muka-Mu adalah bagiku serasa melihat wajah Allah, dan Engkau pun berkenan menyambut aku. Terimalah kiranya pemberian tanda salamku ini yang telah kubawa kepadamu, sebab Allah telah memberi karunia kepadaku, dan aku pun mempunyai segala-galanya." Lalu dibujuk-bujuknya lah Esau, sehingga diterimanya. Kata Esau, "Baiklah, kita berangkat berjalan terus, aku akan menyertai engkau." Tetapi aku berkata kepadanya, "Tuanku, maklum bahwa anak-anak ini masih kurang kuat, dan bahwa beserta aku ada kambing domba dan lembu sapi yang masih menyusui. Jika diburu-buru 1 hari saja, maka seluruh kumpulan binatang itu akan mati. Biarlah kiranya tuanku berjalan lebih dahulu dari hamba-Mu ini, dan aku mau dengan hati-hati beringsut maju menurut langkah hewan yang berjalan di depanku, dan menurut langkah anak-anak, sampai aku tiba pada tuanku di Seir." Lalu kata Esau, "Kalau begitu, baiklah kutinggalkan kepadamu beberapa orang dari pengiringku." Tetapi Yakub berkata, "Tidak usah demikian, biarlah aku mendapat kasih tuanku saja." Jadi pulanglah Esau pada hari itu, berjalan ke Seir. Tetapi aku berangkat ke Sukot, lalu mendirikan rumah, dan untuk ternaknya dibuatnya gubuk-gubuk. Itulah sebabnya tempat itu dinamai Sukot. Dalam perjalanannya dari padang Aram sampailah Yakub dengan selamat ke Sikem di tanah Kanaan. Lalu ia berkemah di sebelah timur kota itu. Kemudian
dibelinyalah dari anak-anak Hemor, bapa Sikem, sebidang tanah tempat ia memasang kemahnya, dengan harga 100 kesita. Ia mendirikan mezbah di situ, dan dinamainya itu Allah Israel ialah Allah. Amin. Bapak Ibu, inilah pertemuan Yakub dan Esau. Yakub sadar dengan siapa ia akan berhadapan. Esau kakaknya yang pernah ia tipu, yang waktu dia tinggalkan dalam keadaan dendam kesumat. Yakub menduga Esau akan mengamuk jika berjumpa dengannya. Perbuatan curangnya ketika mencuri hak sulung dan berkat Esau masih menghantuinya. Sesal menerornya, apalagi saat dilihat Esau datang dengan iringan 400 tentara. Yakub sangat dalam keadaan takut, tetapi kita tahu sebelumnya dia telah bergumul dengan Allah. Dia telah mengatasi rasa takutnya dengan hidup mengandalkan Tuhan, bersandar kepada Tuhan. Dia tetap melangkah dengan iman percaya. Alkitab menuturkan yang kita baca tadi, Yakub bersujud 7 kali saat menghampiri kakaknya. Apa maksudnya? Untuk merendahkan diri. Dan kita lihat Esau pun luluh. Dari kejauhan Esau berlari, menghampiri, memeluk, bahkan menangis bersama-sama Yakub. Sungguh Allah berkenan mengubah hati manusia. Dendam dan permusuhan pun berubah ketika kasih yang bertata. Ketika kasih Allah diandalkan. Kasih Allah mampu membuat keduanya melupakan pahit getirnya masa lalu. Bapak Ibu jemaat Tuhan, dalam berelasi kita tentu pernah bertengkar dengan sesama, dan seringkali terjadi konflik. Saya katakan hal itu bisa saja ada di antara kita. Ketersinggungan, salah kata, dan bahkan akhirnya menimbulkan sakit hati. Jika dibiarkan, bisa jadi perasaan itu berubah menjadi dendam. Dan itu tidak baik bagi semua pihak. Baik bagi dalam situasi seperti itu harus ada pihak yang mengalah. Ini bukanlah hal yang mudah. Ada perasaan takut, malu, gengsi mungkin lebih ya. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan mau belajar merendahkan hati. Bila perlu memohon maaf duluan, seperti Yakub bahkan sampai sujud 3 kali. Tentu itu tradisi Yahudi pada waktu itu ya. Kita dengan cara yang masing-masing bisa menyatakan itu. Dari bacaan ini kita belajar Yakub mengakui kesalahannya dan merendahkan hatinya untuk berbaik, untuk memohon maaf, mendapat belas kasih dari Esau. Dia rela merendahkan dirinya. Dan Esau pun memberi pengampunan, menyambut adiknya kembali. Awal pemulihan terjadi bila ada niat dan keberanian untuk mengambil resiko demi memulai perubahan. Kita harus melawan rasa takut kita dan juga prasangka buruk. Untuk itu kita bisa meniru kisah 2 persaudaraan ini, agar terjadi rekonsiliasi, agar terjadi kedamaian. Melalui perikop ini Tuhan mengajari kita berani mengakui kesalahan kita dan hidup berdamai dengan sesama. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari yang baru, hari yang penuh dengan rahmat-Mu, dan Engkau menyatakan kasih dan anugerah-Mu melalui kisah pertemuan Yakub dan Esau untuk kami hidup berdampingan dengan damai. Ajar kami menyatakan kebenaran firman-Mu. Tuhan adalah kasih, penuh kasih dan pengampunan.
Tuhan adalah Tuhan yang juga rendah hati, yang mengajari kami. Walaupun Tuhan adalah Maha Kudus, Maha Adil, tapi mau merendahkan dirinya untuk mati di kayu salib guna menebus dosa kami, guna untuk supaya kami dipersatukan kembali dengan Bapa di surga. Terima kasih untuk korban Tuhan Yesus, dan terima kasih untuk kebenaran firman hari ini. Ajar kami hidup dalam kerendahan hati, kasih dan pengampunan, supaya hidup kami satu dengan yang lain, bersatu, dan berkat-berkat Tuhan dicurahkan, rukun damai, karena di sanalah Tuhan memerintahkan berkat pengasihan. Terima kasih Tuhan, berkati sepanjang hari ini apa yang kami kerjakan, persiapan-persiapan ibadah, KKR esok pagi, Ibu Grace Tumiwa Tuhan urapi, dan semua tim yang mengambil bagian pelayan Tuhan urapi, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Worship leader, singer, tim musik semua Tuhan urapi, dan persiapkan jemaat Tuhan mendapat lawatan Tuhan melalui ibadah ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom.